Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Aulio Francisco, mahasiswa Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas apa itu GAP sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman mahir. Lanjut aja kita masuk ke dalam materi GAP. GAP ini bisa dibilang sebagai grafik gitu. Di sini what is a GAP? Graf adalah representasi visual atau matematis dari hubungan antara objek simpul dalam suatu kumpulan. Nah, di sini pengertian ini masih dalam pengertian umumnya. Sedangkan di dalam pemrograman, GAP merujuk pada struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antar entitas atau simpul yang berintegrasi satu sama lain melalui garis atau bisa dibilang edge. Nah, di sini kita bisa membayangkan seperti misalnya kita di sosial media, kita bisa berhubungan ke yang lain. Akun kita bisa disimpulkan dengan entitas yang di dalamnya memiliki data-data diri kita, dan kita bisa menghubungi atau bisa kita melacak orang lain seperti itu dalam sosial media yang lain. Nah, penghubungan itu bisa dibilang sebagai edge. Sebenarnya dari GAP ini memiliki banyak sekali jenis-jenis ya. Bisa kita lihat saja selanjutnya, yaitu jenis-jenis GAP berdasarkan arah. Itu terdiri atas dua, undirect GAP dan directed GAP. Bisa kita lihat di sini undirected GAP ini memiliki simpul-simpul yang berhubungan dengan antara dengan vertexnya dan vertex lain menggunakan edge yang bersifat dua arah. Bisa kita lihat di sini biru ke hijau ke merah itu tidak memiliki arah, yaitu bisa saling berhubungan antara merah ke hijau dan hijau ke merah. Sedangkan directed graph atau yang bertujuan di sini adalah kebalikan dari undirected graph. Pada graph kali ini simpul-simpulnya berhubungan oleh GAP yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang sudah ditunjuk seperti yang digambar. Biru ke hijau itu hanya searah, tidak bisa dari hijau ke biru. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang berhubung ke simpul B, namun arah panah yang menuju ke simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau transfacing dari simpul A ke simpul B, tidak bisa sebaliknya. Jenis-jenis GAP berdasarkan bobot, jadi memiliki dua juga, di antaranya weight GAP yang memiliki bobot dan GAP yang tidak memiliki bobot. Di sini GAP yang memiliki bobot adalah jenis GAP yang cabangnya diberikan label atau edge yang diberikan bobot atau label berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contohnya implementasi ya, kita ingin menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke D. Namun, kita juga ditentukan untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, panjang jalan, dan lain-lainnya. Untuk masalah seperti ini, kita bisa mengasumsikan sebuah edge adalah sebuah bobot gitu, berupa bilangan real. Misalnya bisa dibilang dari B ke A itu memiliki jarak segini dan B ke C memiliki jarak segini. Sedangkan GAP yang tidak berbobot, jenis GAP yang tidak berbobot ini biasanya memiliki properti bobot pada koneksinya.
Gap ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling berhubungan atau tidak. Biasanya ini digunakan dalam matematika. Nah, di sini kita memiliki fungsi dan kegunaan gap. Gap digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Kedua, digunakan untuk dalam pemodelan grafik, bisa kita modelkan dalam sebuah grafik. Graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Google Map menggunakan gap untuk menentukan rute terpendek seperti misalnya yang tadi, yaitu gap yang memiliki jenis yang berbobot. Gap digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif seperti yang tadi. Pada state transition diagram, gap digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, gap dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Gap digunakan dalam memecahkan teka-teki dan hanya satu solusi seperti labirin. Gap digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer. Umumnya, gap dalam bentuk BAG, Directed Acrylic Graph, digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya kripto seperti IOTA. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari sebuah gap, ialah labirin. Cara kerjanya, kita bisa memulainya dari awal, start yang di sebelah kiri. Nah, di situ dia akan menentukan persimpangan itu adalah titiknya. Apabila ada dia persimpangan, itu akan memisahkannya ke dalam dua. Seperti misalnya dia dari start sebelah kiri, paling kiri tengah itu adalah ada persimpangan hanya ke kiri, maka ia akan melanjutin terus sampai mendapatkan dia simpangan dua persimpangan. Apabila dia sudah tidak ada jalan, maka rute tersebut tidak layak untuk digunakan. Dan apabila selanjutnya dia akan melanjutkan rute-rute selanjutnya. Seperti misalnya yang di bawah itu memiliki cabang 3, ia akan menentukan antara ke kiri atau ke kanan. Itu menggunakan algoritma graph-nya juga. Bisa kita lihat dalam codingan kita. Nah, lanjut saja kita ke pembuatan dari graph ini. Yang kita tahu bahwasanya graph ini nih ialah suatu grafis, bisa dibilang seperti sebuah matriks. Nah, di sini kita bikin sebuah labirin untuk menentukan labirin itu sesuai tidak gitu. Di sini kita PSVM. Nah, di sini kita bikin dulu karena dia sebuah labirin, itu dia dua dimensi, ada panjang dan lebarnya. Maka di sini kita menggunakan array dua dimensi. Nice. Dengan ini. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin apa pertama? Baris pertama itu 1 1 1 1 sebanyak 5 kali. Panjangnya 5. Ya panjangnya 5. Di sini 0. Ini kita membuat sebuah apa ya? Sebuah labirin. Di sini kita lihat 1 1, kita beri angka 1 1. Lalu 1,0,0,0. Oke. Ini oke, tadi mesh. Lalu kita int row, inisiasi int kolom. Oke. Nah, di sini kita bikin int num rows.
yaitu dari mas dot length, panjang dari rows, berarti dia itu panjang dari baris. Sedangkan di sini int itu num dari kolom. Sini kolom. Salah. Lalu ini ialah mesh. Nah, di sini kita ambil yang pertama saja, itu ialah dari inisiasi dari lebarnya 0 di setiap lengthnya. Jadi bisa kita lihat di sini seperti misalnya dia 111 itu array pertamanya itu kan 1, seterusnya ke bawahnya. Lalu kita cek apakah kita telah sampai tujuan atau belum, karena kalau dia sudah, jadi untuk apa kita melakukannya. num rows kurang 1 and columns sama dengan num columns kurang 1. Oke. Nah, di sini kita return true. Oke, benar. Lalu di sini kita cek apakah posisi saat ini aman atau posisi yang sudah aman atau belum. Kita masukkan if rows kecil sama dengan 0 and rows kecil dari nums rows and column cols kecil sama dengan 0 and sini. Oke, benar. Sama dengan 0 di kolom lebih kecil dari nums kolom. And lagi, apakah mas to row and column mas col sama dengan f sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kita sudah bikin apabila row lebih besar dari sama dengan 0 dan row lebih kecil dari num. Oke. Maka kita tandai tempat yang sudah dikunjungi dengan mesh row and mesh col sama dengan 2. Nah, setelah itu kita coba majuin. Oke. If solve mesh, di sini kita perulangannya mesh row ditambah 1, sini mesh row ditambah dengan 1, col. Oke. Atau banyak banget solve labirin row col ditambah dengan 1 untuk memajukannya ke kanan atau ke bawah. Atau
atau solve uh, y oke, solve maze row dikurang satu. Ini untuk memindahkannya ya, dari maju ke kanan ke bawah gitu. Karena di sini kita lihat dari row sama kolomnya itu ditambah satu, ini ya tambah gitu. Oke, sini kolomnya tetap, atau solve mas row col dikurang satu, maka sini return true. Jika dia tidak ada tempat untuk keluar, maka di sini kita tinggal bikin mesh ke kurung row kurung columns sama dengan 0, maka 0, maka di sini kita bisa bikin return false nya, bahwasanya dia sudah tidak jumpa gitu. Oke, codingannya sudah siap. Nah, di sini kita bikin inisiasinya. Di sini kita bikin if apabila solve maze itu mazi 0,0, maka solusi ketemu. Jika tidak, maka solusi ketemu. Oke, sudah. Titik. Oke, siap. Boleh kita tes apakah dia berhasil. Solusi tidak ketemu, berarti dia tidak jumpa. Atau mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.